Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Agustiningsih, NIM saya 415191280. Saya ingin menjelaskan tugas besar 1, analisa berorientasi objek. Sebelumnya, sesuai dengan tugas yang telah diberikan, kita disuruh menjelaskan beberapa diagram, yaitu use case diagram, activity diagram, system sequence diagram, state machine diagram, tentang courier on the spot. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu use case diagram yang saya buat untuk solusi dari courier on the spot tersebut. Oke, di sini kita memiliki 3 aktor pada pelanggan. Bill atau on the spot atau sebagai admin. Selanjutnya ada driver atau courier. Pelanggan di sini sebagai pengirim aktivitas yang dia lakukan adalah dia berhubungan dengan login pada web on the spot. Dia juga yang bertanggung jawab dengan memasukkan info paket. Selain itu, pelanggan atau pengirim tersebut meminta pengambilan barang atau penjadwalan barang paket tersebut. Kemudian dia juga melakukan menampilkan info pengambilan atau paket atau barang. Selanjutnya, bill on the spot atau admin tersebut juga melakukan menampilkan info pengambilan atau penjadwalan barang. Kemudian bill on the spot atau admin tersebut melakukan menghitung biaya, lalu dia juga yang mencetak label tersebut. Kemudian yang terakhir ada driver atau biasa disebut kurir. Dia bertanggung jawab untuk menampilkan info pengambilan atau penjadwalan paket. Saya rasa cukup mengenai use case diagram. Selanjutnya ada activity diagram. Di sini ada 2 tampil. Pertama, ada pelanggan dihadapkan sama halaman masuk aplikasi. Sistem menampilkan halaman login. Lalu jika pelanggan memiliki akun, dia akan melakukan ke input username password. Jika tidak, dia akan disuruh membuat akun tersebut. Sistem akan melakukan validasi data register. Jika tidak valid, sistem akan mengembalikan ke halaman login. Jika valid, sistem akan menampilkan menu order layanan. Selanjutnya, konsumen atau pelanggan akan memasukkan info paket kirim ke alamat tujuan, ukuran, berat, dan jenis layanan. Selanjutnya, sistem akan menghitung dan menampilkan biaya paket, menampilkan waktu. Setelah itu, konsumen melakukan bayar biaya kirim, memverifikasi data, dan meminta label paket. Setelah itu, melakukan cetak label dan tanda terima. Jika valid, sistem akan mencetak label dan menghasilkan tanda terima. Jika tidak valid, dia akan dikembalikan ke cetak label dan tanda terima. Lalu jika valid, sistem akan sign on user dan selesai. Jika tidak valid, akan menampilkan tampilan menu order layanan. Selanjutnya masuk ke sistem sequence diagram. Di sini ada pelanggan juga dia melakukan proses layanan, lalu dia berurusan sama sistem. Dia juga akan proses dikirim alamat tujuan, nama penerima, dan kontak person pada penerima. Dia juga akan proses pada sistem, yaitu ada berat, ukuran, dan jenis-jenis barang, dan detail-detail lain apakah barangnya ada yang pecah, belah, atau tidak. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan reply kepada pelanggan pada informasi paket. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sebuah diagram memproses request pick up a page. Saya akan menjelaskan pick up a page-nya. Pertama, di sini ada driver. Ia akan melakukan mencari label. Jika valid, dia akan melakukan mencari label. Jika tidak valid, dia akan mencari permintaan pengambilan paket dari pelanggan. Lalu, sistem akan menampilkan pengambilan ditemukan. Jika valid, dia akan menampilkan memperbarui paket. Jika tidak valid, pelanggan akan memasukkan info paket. Selanjutnya, sistem memproses info paket. Pelanggan akan memverifikasi info permintaan label paket. Lalu sistem akan mencetak label paket. Setelah pelanggan melakukan pencarian label, sistem membuat permintaan pengambilan paket. Pelanggan akan melakukan permintaan pelanggan. Jika cash, sistem akan melakukan tanda terima pembayarannya. Jika tidak cash, berarti activity selesai.
Oke, selanjutnya sistem sequence diagram. Di sini ada driver dan sistem. Yang pertama, driver juga login dan dia akan ngecek jadwal pengiriman barang ke sistem. Kemudian dia akan mengkonfirmasi penjadwalan kepada sistem. Sistem akan menyetujui jadwal paket maksudnya, yang telah dikonfirmasi oleh driver. Kemudian driver menginformasi ke sistem informasi rute terbaik ke sistem yang akan dilalui oleh driver. Driver akan menginformasikan estimasi time ke sistem dan driver akan melakukan proses pembayaran jika cash pada sistem. Lalu sistem akan menerima konfirmasi pembayaran pada driver. Oke, saya rasa cukup untuk sistem sequence diagram. Selanjutnya saya akan membahas yang terakhir itu state-mation diagram. State-mation diagram tersebut merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan adanya perubahan maupun transisi keadaan terhadap objek yang ada pada program. Contohnya yang saya buat, pertama-tama permintaan pengambilan paket, selanjutnya menunggu pengambilan paket, setelah pengambilan paket lalu paket sudah diambil, selanjutnya paket datang ke warehouse atau gudang. Setelah datang di gudang diambil oleh kurir, paket dalam pengiriman oleh kurir, selanjutnya paket dalam pengiriman oleh kurir, dan proses selanjutnya adalah paket telah terkirim ke alamat tujuan. Terakhir, pelacakan paket dinyatakan selesai. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Pak dosen mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.